Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah memilih R1 ya, R sama dengan R1 ya. Sekarang kita pilih R sama dengan R2 ya, yaitu jika R sama dengan 1 min C ya. Oke, apa yang akan kita hasilkan dengan memilih R sama dengan R2 ya. Berarti kita ganti saja R-nya sekarang dengan R2 ya. Ini M, R-nya kita ganti dengan 1 min C. Kemudian yang ini M, R yang kita ganti 1 min C berarti hilang ya. M, X pangkat M, R-nya kita ganti dengan 1 min C, maka itu menjadi X pangkat M min C ya. 1 min C ya. M min C. Berikutnya buku yang kedua kita kurangi dengan M sama dengan 0 hingga tak hingga. Kita ganti R-nya dengan 1 min C, maka M plus 1 min C ya. Kemudian A plus B plus M plus 1 min C. Kemudian ditambah AB, kita kalikan AM X pangkat M plus 1 min C sama dengan 0 ya. Kemudian kita ganti warna merah misalnya. Kita substitusikan dengan M min C ya, sama dengan S plus 1 min C, biar pangkatnya sama dengan yang sini. Maka kita peroleh M sama dengan S plus 1. Yang sebelah sini kita ganti saja M sama dengan S ya, substitusinya. Maka kita akan memperoleh dengan substitusi itu, ini S plus 1 sama dengan 0 atau S sama dengan min 1 hingga tak hingga. Kemudian ini kita ganti dengan S plus 1 berarti S plus 2 ya. S plus 2 min C. Kemudian M-nya kita ganti S plus 1. AM-nya menjadi AS plus 1 ya. X pangkat M min C menjadi X pangkat S plus 1 min C. Maka pangkatnya sama ya dengan yang di sini. Suku berikutnya tinggal nulis saja. S-nya sama dengan 0. Kemudian S plus 1 min C. Terus kemudian ini ya A plus B plus S plus 1 min C ditambah AB AS X pangkat S plus 1 min C sama dengan 0. Waktu S-nya sama dengan min 1, kalau dimasukkan ke sini, min 1 ditambah 1, 0 ya. 0 dikalikan berapa saja sama dengan 0. 0 ditambah sigma ya, dari 0 hingga tak hingga, atau 1 saja lah. Ya, ini
waktu 0 ya, waktu S-nya sama dengan 0 kan 0 ya. 0 ditambah gini kan. Ini S-nya sama dengan 0 hingga tak hingga. Itu ya. Berarti ini boleh langsung diganti sama dengan 0 ya. Alasannya itu karena waktu S sama dengan 0, S sama dengan min 1 nilainya 0. Maka kita peroleh ini S sama dengan 0 hingga tak hingga S plus 2 min C. S plus 1 A S plus 1 X pangkat S plus 1 min C. Ya kan? Min, ini tinggal nulis saja, batasnya sekarang sama. S plus 1 min C. A plus B plus S plus 1 min C. Plus AB. AS X pangkat S plus 1 min C sama dengan 0. Karena pangkatnya sama sekarang, maka kita bisa dan batasnya sama, kita bisa menjadikannya dalam satu tanda penjumlahan S0 hingga tak hingga S plus 2 min C dikalikan S plus 1 S plus 1 X-nya itu X pangkat S plus 1 di luar saja, terus dikurangi S plus 1 min C A plus B plus S plus 1 min C ditambah AB ya, AS. Nah, ini ada kurung paling gede ya, X pangkat S plus 1 min C sama dengan 0 ya. X pangkat S plus 1 min C tidak mungkin sama dengan 0 karena X-nya variabel bebas ya. Maka yang sama dengan 0 adalah yang di dalam tanda kurung ini, atau kita bisa menuliskannya ya, S plus 2 min C ya, dikalikan S plus 1 AS plus 1 sama dengan ini pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan hilang tanda negatifnya ya. S plus 1 min C A plus B plus S min 1 min C ditambah AB AS. Atau kita bisa menuliskan persamaan rekursinya nah, ini menjadi penyebut ya, pembilang di sini menjadi penyebut di sebelah kanan tanda sama dengan ini. Kita bisa kita bagi dengan S plus 2 min C ya, S plus 1 nah itu oke. Ini kita hapus ya yang sebelah kiri ini karena sudah pindah ke bawah yang warna merah itu. Nah, ini adalah persamaan rekursi yang kita cari untuk R sama dengan
1 min C, yaitu sama dengan R2. Ini persamaan rekursinya. Ini adalah rumus rekursi yang terakhir ya. Kita ingin menyederhanakan, sedikit menyederhanakan, terutama pembilangnya ya. Oke, kalau kita kalikan ya, kita kalikan dengan S semua suku yang belakang, maka pembilangnya ya, akan sama dengan pembilangnya saja yang warna hijau ya, AS plus BS ya kan, plus S kuadrat min S min DS plus AB ya kan. Kemudian kalau kita kalikan 1 semua, ini karena 1 tadi dikalikan S, sekarang dikalikan 1, akan ketemu, tinggal nulis saja A plus B plus S min 1 min C plus plus AB nya enggak usah ya, sebentar plus AB nya sekali aja ya, sudah gitu aja ya. Nanti yang AB nya sudah di sini ya. Oke, terus kemudian sekarang kalau kita kalikan C semua, kita kalikan min C semua, kalau kita kalikan min C, maka menjadi min AC min BC plus min SC, harus hati-hati, ini biasanya plus minnya ini rawan ya, rawan lupa. Min SC menjadi plus C kuadrat. Nah, oke. Itu pembilangnya. Kemudian kita pilih ya. Misalnya kita pilih yang A ini. Kita garis bawahi, kemudian saya pilih min C. Ini. Sebentar, min A plus B plus S min 1 min C. Ada yang salah ini. A plus B. Oh, ini kayaknya. Bentar. Oh, ini salah nulisnya ini. S plus 1 ini ya. Maaf. Ini kan S plus 1. A plus B plus S plus 1 ya. Berarti yang sini tadi juga salah. Sorry. Nah, ini juga ini S plus 1 ya. Waduh. Yang ini juga salah dong. S kuadrat ini plus S. Nah, juga. Oke, kemudian kita pilih A min C plus 1. Ini kita pilih 1 min C. Kemudian kita pilih min AC, juga kita pilih. Kemudian C kuadrat min C. Min C-nya ada lagi. Yang dikalikan 1. C A B S min C ini waktu dikalikan 1 ya. Ini min C kemudian dikalikan
min AC, min BC, min SC, terus plus C, ini min C nih harusnya karena ganti ya, ini min C, sorry tak hapus yang ini tadi. Nah ini itu sama dengan min C ya. Oke, berarti ini saya pilih sudah, kemudian saya pilih lagi C kuadrat min C yang ini, sehingga kalau kita atur ulang kita bisa menulisnya dalam bentuk yang saya garis merah itu ditulis di belakang, AS plus BS plus S kuadrat plus S min CS plus AB, kita lewati yang ini, tambah B tambah S, kemudian min BC min SC ya, ini yang belakang ini kita kumpulkan, tambah 1 min C min AC min C plus C kuadrat ya. Ini adalah yang tadinya saya garis tadi. Oke, kita bisa yang warna merah ini kita bisa ganti, substitusi nanti dengan A min C plus 1 kita kalikan dengan 1 min C ya kan, karena yang A min C plus 1 ini kalau kita kalikan, oh ini kurang A nya mana ini, oh ini ya belum ditulis ini yang A, sorry AS, BS, S kuadrat, S, CS, AB, B, yang A nya ini tadi belum ditulis. Ini A, satu min C nya, ini kurang A ya. Ya disesal ini kuno. Tambah A, tambah, nah gitu. Oke, ini A min C plus 1 ketemu yang depan, kemudian dikalikan C ya, dikalikan min C, bener plus ya, betul. Oke, kemudian kita kumpulkan yang kita garis itu ya, kita substitusi dengan yang ini ya, tinggal tulis ulang saja ya, harus sabar. AS plus BS plus S kuadrat plus S min CS plus AB plus B plus S min BC min SC ya, ini kita ganti dengan A min C ini
kita ganti dengan A min C plus 1 dikalikan 1 min C. Oke, kita cari lagi yang bisa kita sederhanakan ya, yaitu yang B ini, kemudian min BC, terus kemudian AB. Ya. Maka ini bisa kita pindah ke belakang. Ya, dan kita atur ulang. Kalau kita tulis sama dengan AS plus BS plus S kuadrat plus S min CS, kita loncati yang kita garis, plus S min SC plus A min C plus 1 min C. Kemudian kita kumpulkan di belakang, AB plus B plus min BC. Ini trik aja sebenarnya, min BC. Terus kemudian ini kalau perhatikan AB plus B min BC ya. Ini kan sama dengan ini dikalikan dengan langsung ya. Sama dengan A min C plus 1. Kalau kita kalikan B kan ketemu ini ya. Sehingga ini bisa kita gabung ya dengan ini. Ya. Dan merahnya nanti setelah kita gabung, kemudian kita pilih lagi yang yaitu kita pilih BS, kemudian min CS, kemudian kita pilih lagi S plus S. Maka kalau kita urutkan, yang ini sama dengan AS plus S kuadrat plus S min SC plus A min C plus 1 min C. Ini kita gabungkan dengan ini menjadi tambah B ya, yang ini. Tambah B, ini yang bergaris ini. Terus kemudian yang garis merah tadi diloncati, kita tulis di belakang BS min CS ditambah S ya. BS min CS ini kan ini ya, sama dengan 1 min C tambah B kalikan S kan ketemu ini ya. Ini kita bisa gabungkan ke sana. Nah, terus kemudian udah, maka kita bisa menyederhanakannya. Yang ini, suku ini AS plus S kuadrat plus S min SC itu kita bisa
memindahkannya ke belakang. Setelah ini kita masukkan ke situ dulu ya. Sama dengan A min C plus 1 plus apa ini? Plus S ya, ini kan BS, CS, S ya, plus S. Kemudian dikalikan dengan 1 min C plus B. Nah, sisanya ditambah S plus S kuadrat plus S kurangi S min kurangi SC. Bentar, tak hapus saja ini daripada nanti menyebabkan keliru. Nah, ini SC. Oke. Maka ini kan sama dengan ini ya. Kalau kita kalikan S, AS min CS min S, ini S kuadrat. Hingga kita bisa menyederhanakan A min C plus 1 plus S. Yang sini B min C plus 1 plus S. Gitu toh. Nah, pembilangnya ini. Maka kita bisa menuliskannya persamaan rekursinya sekarang dengan pembilang yang baru AS plus 1 sama dengan pembilangnya kita pakai yang baru A min C plus 1 plus S, kemudian sini B min C plus 1 plus S, dan penyebutnya adalah tetap ya S plus 2 min C dikalikan S plus 1 panjangan ini. Kalau menghapus semuanya ya, satu garis. Nah, kita kalikan dengan S ini adalah persamaan rekursi dalam bentuknya yang baru ya, yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi suku-suku dari polinomial. Pada slide terlihat ya rumus rekursi terakhir untuk R sama dengan R2, ya ini sama dengan 1 min C ya kalau nggak salah. Kemudian kalau kita aplikasikan rumus rekursi ini untuk mencari koefisiennya, ya, maka kita akan mendapatkan untuk S sama dengan 0 misalnya, kita akan peroleh A1 sama dengan A min C plus 1, S-nya 0, kemudian B min C plus 1 dibagi dengan 2 min C dikalikan 1 ya. Oke, terus ini A0. Untuk S sama dengan 1, maka kita peroleh A2 sama dengan A min C plus 2, terus kemudian B min C plus 2, kemudian yang ini S-nya 1 ya, maka sama dengan
3 min C ya. 3 min C kemudian kita kalikan, atau ini bolehlah kita menuliskannya 2 min C plus 1 kan, 3 ini ya, biar bentuknya mirip dengan ide bergeometri yang pertama. Nah, ini kita boleh menuliskannya 2 min C plus 1 gitu ya, sama dong. Terus kemudian ini S plus 1, S nya sekarang 1, ini 2 ya. Kemudian dikalikan A1. A1 nya kita ganti dengan A1 yang di baris atasnya ini, maka akan ketemu A min C plus 2, kemudian A min C plus 1 yang ini dari sini, kemudian B min C plus 1, kemudian kita tambahkan B min C plus 2 ya. Kemudian ini 2 min C, 2 kita tulis 2 nya, bolehlah ditulis 2 faktorial ya. Terus ini 2 min C, 2 min C plus 1 A0. A1 nya kita ganti dengan A1 di atasnya. Kemudian untuk S sama dengan 2, kita akan peroleh A3 sama dengan A min C plus 3, B min C plus 3, pembaginya adalah 2 min C plus 2 dibagi 3 ya, dikalikan A2. A2 nya kita ganti yang di atasnya ini sama dengan A min C plus, mungkin ini lebih bagus menulisnya ya, plus ya enggak apa-apa, plus 3, kemudian kita tulis itu A min C plus 2, A min C plus 1, kemudian B min C plus 1, B min C plus 2, kemudian kita tulis yang dari recursion formula yang baru saja kita peroleh ya. Pembaginya 3 faktorial ya, kemudian 2 min C kemudian 2 min C plus 1, 2 min C plus 2, ini dikalikan 0. Rasa-rasanya untuk A4 ya, kita sudah bisa tahu iramanya ya, sehingga Y adalah sama dengan ini kan, M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M, R-nya plus R gitu kan, R-nya 1 min C sama dengan M-nya sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M 1 min C tambah 1 min C sama dengan, ini bisa keluar ya,
dari tanda penjumlahan 1 min C, M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M. Nah, AM-nya kalau kita jabarkan persis seperti ini ya, yang sudah kita peroleh tadi ya. Jadi sama dengan X 1 min C, A0-nya boleh di luar. Nah, ini M sama dengan 0 hingga tak hingga. Jangan begitu ya. Kalau kita jabarkan, nah ini sama dengan 1 kemudian plus A1 yaitu A min C plus 1 B min C plus 1, kemudian ini dibagi dengan 2 min C X, kemudian A min C plus 2 A min C plus 1 B min C plus 1 B min C plus 2 dibagi dengan 2 faktorial ya, 2 min C kalikan dengan 2 min C plus 1 ya, X kuadrat ya, kita tambah lagi dengan ya, waduh nggak cukup ini tempatnya, A min C plus 3 A min C plus 2 ya, A min C plus 1 ini B min C plus 1 B min C plus 2 B min C plus 3, pembaginya adalah sudah nggak cukup ya. Mungkin saya naikkan dulu coba. Mudah-mudahan bisa. Ya. Bisa. Ya, ini pembaginya kita lanjutkan tadi. Ya, ini 3 faktorial. Ya, ini 2 min C, 2 min C plus 1, ya, 2 min C plus 2, ya. Ini X pangkat 3. Kalikan X pangkat 3 dan seterusnya, ya. Dan kalau Anda ikuti ini iramanya mirip dengan yang Y1, ini sebut saja ini Y2. Ya, Y2 kita pakai R2. Yang sebelumnya sebelumnya mana? Nah, ini ya. Nah, ini sudah Y1 ya. Tadi kita sebut Y2 ya. Begitulah kita sudah mendapatkan penyelesaian ya dari PD hipergeometri kita untuk 2R, yaitu dua-duanya ya. Untuk R sama dengan R1 sama dengan 0, untuk R sama dengan R2 yaitu sama dengan 1 min C.
Nah, kita review lagi yaitu bahwa Y1 yaitu waktu R-nya sama dengan 0, yaitu sama dengan R1 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Kemudian kita tahu bahwa untuk PD ordo 2 karena PD hipergeometrik itu PD ordo 2, general solutionnya selalu bentuknya C1 Y1 ya, plus C2 Y2 ya. Y1 dan Y2 basis-basis ya. Oleh karena itu basisnya yang ada dalam kurung ini ya. A0-nya kan konstanta ya, sembarang, dan yang di dalam tanda kurung sampai sini ini adalah basis-basisnya ya. Oleh karena itu basisnya ini ya, Y1 yang basis, kita hilangi konstantanya ini, nanti karena dikalikan C1 juga toh ya kan, toh nanti dikalikan C1, maka ini sama dengan yang ada dalam tanda kurung itu biasa disebut fungsi hipergeometri ya. Nulisnya A, B, C, kemudian variabel bebasnya X ya. Sekarang kita cari yang Y2 dari penyelesaian sebelumnya ya. Kita masukkan penyelesaian yang terakhir tadi ya. Kalau Anda perhatikan ya, ini polanya ya, polanya ini sama dengan yang mungkin saya tunjukkan dulu. Polanya ini sama dengan ini ya, 1, cuma AB-nya ini diganti A-C plus 1 ya, A-nya. B-nya kita ganti dengan B-C plus 1, dan C-nya kita ganti dengan 2-C. Anda perhatikan ya, ini nanti kan 2 faktorial, kemudian 2-C dikalikan ditambah 1 ya, 2-C plus 1 penyebutnya, pembilangnya, di sebelah kirinya dikalikan A plus 1, ini juga ini A-C plus 1 ditambah 1 kan menjadi A-C plus 2. Demikian juga yang B kita kalikan B-1, ini B-C plus 1 dikalikan dengan B-C plus 2. Begitu seterusnya ya. Sebelah kirinya tambah 1, sebelah kanannya tambah 1, ini 3 faktorial, kemudian 2-C plus 1, ini 2-C plus 2, tambah 1 terus. Oleh karena itu ya, ini Y2-nya kita bisa menuliskannya ya, karena sama seperti ini, nanti dikalikan C2, maka Y2-nya itu sama dengan X1-C yang di dalam kurung ini disebut dengan F, A-nya kita ganti dengan A-C plus 1 ya, B-nya kita ganti dengan B-C plus 1 ya kan, terus kemudian C-nya penyebutnya 2-C, variabel bebasnya X ya. Itu adalah 2 jawaban basis-basisnya Y1 dan Y2 ya, dalam suku yang dinyatakan dalam fungsi hipergeometrik F. Baiklah, kalau boleh saya ringkas kuliah tentang PD hipergeometrik, bentuknya seperti ini ya, dalam notasi Leibniz PD hipergeometrik. Maka nanti penyelesaiannya ya akan menghasilkan initial equation, yaitu R1 sama dengan 0 dan R2 sama dengan 1-C. Pada saat R1 sama dengan 0 nanti menghasilkan Y1, pada saat R sama dengan R2 sama dengan 1-C akan menghasilkan Y2.
Ya, Y1-nya adalah fungsi hipergeometrik dari A, B, C, X ya. Sedangkan Y2-nya adalah X pangkat 1 min C dikalikan fungsi hipergeometri F A min C plus 1 ya, B min C plus 1, 2 min C, X variabel bebasnya ya. Tentu penyelesaian umumnya seperti halnya PD Urdu 2 ya, secara umum penyelesaiannya adalah C1 Y1 plus C2 Y2 ya. Kalau kita mau jabarkan apa itu C1 Y1, Y1-nya dan Y2-nya sama dengan fungsi hipergeometrik, ya bisa ya. Itu bisa kita jabarkan, yaitu sama dengan C1 ini adalah 1 ya kan, plus A kalikan B bagi C ya. Terus dikalikan dengan X, kemudian A plus 1 gitu kan, ditambah 1 A B plus 1 ini dibagi dengan 2 faktorial C plus 1 X kuadrat ditambah A plus 1 2 1 plus 1 kita tambah 1 semua A plus 2 ya jadinya, kalikan A plus 1 kalau kita mau ekspansikan A ini, kemudian B plus 1 B plus 2 penyebutnya adalah 3 faktorial C plus 1 C plus 2 ini X pangkat 3 dan seterusnya ya, tentunya bisa diekspansikan sendiri. Ini C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dengan C2 kalikan X pangkat 1 min C, kemudian fungsi hipergeometrinya 1 plus A min C plus 1 ya, dikalikan B min C plus 1, kemudian dibagi dengan 2 min C nah, kalikan X, terus kita tambah lagi ya, sini A min C plus 2 A min C plus 1, kemudian kita tulis B min C plus 1, kita tambah 1 B min C plus 2, penyebutnya adalah 2 faktorial dikalikan dengan 2 min C dikalikan dengan 2 min C plus 1 ya. Ini X kuadrat. Nah, ditambah lagi, misalnya kita ekspansikan lagi A min C plus 3 gitu ya. A min C plus 2 A min C plus 1, kemudian B min C plus 1 B min C plus 2 B min C plus 3, kemudian penyebutnya 3 faktorial 2 min C plus 1 2 min C plus
2 kita kalikan X pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke, itu kalau mau kita ekspansikan. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan contoh soal ya, seperti terlihat di slide ya. Kita bisa membawa ke dalam bentuk standar, yaitu koefisiennya dari turunan tertinggi, turunan kedua ini sama dengan 1, maka dalam bentuk standar ini adalah 1 min X, kemudian ini kan ditambah 1/4 turunan pertama ditambah 8 bagi 2, 2Y sama dengan 0 ya. Perlu diingat untuk PDI bergeometri bentuk standarnya adalah ini ya, bentuknya. Terus kemudian ditambah, agak lupa ini, C min A plus B plus 1 gitu kan, kalikan X turunan pertama ditambah min AB, atau kita bisa menuliskannya ini turunan kedua ditambah ya C Y aksen dikurangi AB A plus B. Ya, A plus B plus 1 XY aksen ya, dikurangi A, B, Y sama dengan 0 ya. Kalau kita bandingkan ya soalnya ini yang sudah dalam bentuk standar dengan bentuk PDI bergeometri, maka kita bisa menyimpulkan A kali B min 2 ya. Ini kan 2 koefisiennya, sedangkan min AB sama dengan 2 ya. Berarti A kali B sama dengan 2 ya. Kita juga memperoleh persamaan yang kedua. Ini plus 1, ini kurang angkanya, sorry. Ya. Ya, ini plus 1. Ya, terus ya, yang kedua, karena ini nggak ada XY, berarti A plus B plus 1 sama dengan 0 ya. Ada 2 persamaan, A plus B plus 1 sama dengan 0 ya. C-nya sama dengan 1/4, jelas kan? Ya, C-nya sama dengan 1/4. Ini 2 unknown, 2 persamaan, unknown-nya A dan B, tentu kita bisa memperoleh A dan B-nya, misalnya dengan substitusi, berarti ini B sama dengan min A min 1 toh. Kita masukkan ke sini A, ya, B-nya kita ganti min A min 1 sama dengan 2, atau kita memperoleh persamaan kuadrat min A kuadrat min A sama dengan 2. AB sama dengan
sorry, AB sama dengan min 2 ya ini. Ya kan? Karena 2 itu sama dengan min AB, berarti AB sama dengan min 2, ini min 2. Ya. Atau kalau kita pindah ke sini, tanda sama dengan keluar, kita peroleh persamaan A min 2 sama dengan 0 ya. Maka kita akan memperoleh ini, boleh pakai rumus ABC, min B berarti min 1 plus minus akar B kuadrat 1 min 4AC min 8 berarti plus 8 dibagi 2 sama dengan min 1 plus minus 3 akar 93 dibagi 2 ya, A12 ya. Berarti A1 sama dengan, kalau kita kurangi min 3 berarti min 4 dibagi 2 min 2. Kemudian A2 sama dengan, kalau kita tambahkan 3 berarti 2 bagi 2 1 ya. Ya, kalau kita pilih A sama dengan A2 sama dengan 1, maka B-nya yang di sini, B-nya akan sama dengan min 1 kurang min 1, ya, min 2. Kalau kita pilih A-nya sama dengan A1, maka B-nya sama dengan min 2, sebentar, B-nya sama dengan min 2, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Kemudian C-nya sama dengan 1/4. Maka kita sudah memperoleh deret geometrinya. Kalau kita kasih B1 lah. Ini B2. Kalau kita pilih A1, B1, maka Y1 sama dengan deret geometri dari A-nya A1 min 2, B-nya 1, C-nya 1/4, X. Tuh jawabannya. Atau kalau kita ekspansikan, ya, sama dengan 1 min, kemudian A kali B min 2 kali 1 dibagi C 1/4 ya, X. Terus kemudian 1 plus ya, terus kemudian plus min 2 nya kita tambah 1, min 1 kalikan min 2 kalikan 1 kalikan 2 ya, kemudian 3/4, ini 1/4 ditambah 1 kan, 5/4 ini, bukan 3/4 tapi 5/4. 5/4, 1/4, kemudian 2 faktorial kalikan X kuadrat. Yang sini 0 ya, min 1 tambah 1 0. 0 kalikan min 1 kalikan min 2, 1, 2, 3. Ini 9/4, 5/4, 1/4, 3 faktorial, X pangkat 3, ini dan seterusnya. Tapi ini ada 0 dikalikan berapa saja 0 ya, berarti akan menjadi 0 mulai koefisien pangkat X pangkat 3. Berarti ini boleh kita coret ya yang ke sana. Ya, berarti tinggal
koefisien yang berikutnya. Sama dengan ya, 1 dikurangi ini jadi 8 ya, min 8x. Terus kemudian yang ini min kali min jadi plus 16 kali 4, 64 dibagi 10 ya, 5 kali ini 5 kali 20 x kuadrat atau sama dengan ya 1 kurangi 8x ditambah 32 per 5 x kuadrat. Ya, itu kalau kita memilih ini ya, A1 dan B1. Bagaimana kalau kita memilih A2 dan B2? Jawabannya akan sama ya, karena A dan B itu komutatif, bisa saling ditukar ya. Kita buktikan, maka jawabannya pada halaman berikut. Sekarang ganti 1 dan min 2 ya. Kita ganti Y1 nya. Bentar. Y1 sama dengan sama, ini harusnya pendapatannya F apa tadi? Ganti 1 min 2 ya, karena A nya akan kita pilih yang A2 yaitu 1 dan min 2. 1 min 2 C nya 1/4 X. Nah, ini jawabannya untuk Y1. Kliknya salah. Ini koma harusnya, bukan titik koma. Ya, ini kalau kita ekspansikan ya, sama dengan 1, kemudian kita tambah A kali B ya, sama pendapatannya 1 kalikan min 2 bagi C 1/4, kemudian X, kemudian kita tambah satunya kita tambah 1, terus kemudian min 2, ini kita tambah 1 min 1 ya, dibagi 5/4 kalikan 1/4 ya, sama saja dengan yang tadi, cuma dibalik A dan B nya. Terus ditambah 3, 2, 1, min 2, min 1, 0. Ini 9/4, 5/4, 1/4 X pangkat 3. Yang ini sudah ada nolnya, dikalikan 0. Ya, bahasa Inggrisnya itu vanishing coefficient, koefisien yang hilang ya, karena ada nolnya itu. Maka kita akan memperoleh sama dengan 1, ini min berarti min 8, terus yang ini 2 kali ini min kali min jadi plus 4 dikalikan 16, 64 ya. 16 kali ya 8 ini sebentar, ini 2 faktorial, lupa. Nah, ini kalikan 3 faktorial, tapi ya tetap 0. Maka ini kita peroleh 2 kali 5, 10. Pembilangnya 4 kali 16, 64. Min kali min jadi plus, berarti 64 per 10 ya.
X kuadrat atau sama dengan yang terakhir tadi ya. 1 kurangi 8X ditambah 32 bagi 5 X kuadrat, itu Y1 nya ya. Y2 nya ya tentu ingat Y2 sama dengan X pangkat 1 min C gitu kan. Terus kemudian F, kita harus agak lupa saya sebelumnya ada ya ini A min C plus 1, A min C plus 1 F A min C plus 1, kemudian apa lagi tadi? B min C plus 1, 2 min C. B min C plus 1, 2 min C, X ya. Nah, ini kurungnya salah modelnya. Simbolnya seperti ini. Ya, kita tinggal memasukkan sama dengan C-nya tadi. C-nya 1/4. Berarti X pangkat 3/4 ya kan. Terus F A min C min 1, kita boleh pilih A1 atau A2. A min C min 1 berarti min 2 min 1/4 min 1 ya, min 3/4 ya, min 3/4 atau kira A min C min 1 berarti bentar. Nah, ada 2 halaman gini kok bingung ya. A min C plus 1 berarti min 2 apa? A min C plus 1 berarti min 2 min 1/4 min 2 1/4 plus 1 1/4 ya. Ya, A-nya min 2, B-nya 1 kita tulis aja lah. Sini A-nya sama dengan B-nya, yang jelas C-nya sama dengan 1/4 ya. Kalau kita pilih A sama dengan A1 sama dengan min 2 dan ini B-nya sama dengan apa mau? 1. Nah, maka A min C berarti kan min 2 min 1/4 ditambah 1 berarti min 5/4 ya. Min 2 min 1/4 plus 1 gitu aja tak tulis. Bayangkan angel 1 kurangi 1/4 ditambah 1 terus 2 dikurangi 1/4 X sama dengan X pangkat 3/4. Ini F, yang ini 5/4 ya, min 5/4. Terus kemudian B-nya 2 kurangi 1/4 atau 7/4 ya, plus
7/4, kemudian C-nya 1/3/4 atau sama dengan 7/4. X. Oke, kalau kita ekspansikan ya, ini sama dengan ya, ini sebenarnya ya bolehlah ditulis begini kalau pengen ekspansi saja, sama dengan X 3/4 ya. Kemudian yang ini kita bisa menuliskannya dalam 1 ya. Kemudian plus ya, kita tulis A-nya -5/4, kemudian B-nya kita tulis 7/4, C-nya kita tulis di bawahnya 7/4, kemudian dikalikan X ya, kita tambah 1 menjadi -5/4 ditambah 1 yang ini ya, min kali min jadi plus ya, atau kita tulis saja min 1/4 ini kan, kemudian min 5/4, 7/4-nya 7/4 ditambah 1 11/4 dibagi 7/4 11/4 2 faktorial X kuadrat ya. Kemudian kita tambahkan min 1/4 ditambah 1 menjadi 3/4 ya, 3/4 ya, min 1/4 min 5/4 yang 7/4 11/4 15/4 ya, pembaginya 7/4 11/4 15/4 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya ya. Ya, ini kalau kita sederhanakan ya, perhatikan yang ini akan saling menghilangkan B dengan C, maka kita hanya memperoleh 1 min 5/4 X, terus kemudian jadi plus ini nulisnya jangan gitu ya, mungkin nanti sulit diikuti. Ya, 1 tambah min 5/4 itu, terus kalikan tulis 1 faktorial atau 1 ini sebenarnya, kemudian X, kemudian tambah min 1/4 ya, min 1/4 kemudian min 5/4 ya, dibagi 2 faktorial X kuadrat ya, ini ditambah 3/4 kalikan min 1/4 kalikan min 5/4 dibagi 3 faktorial ya, kalikan X pangkat 3 ya, kayaknya kita sudah punya iramanya, ditambah ini
7/4 ya. 7/4, 3/4, kemudian min 1/4, kemudian min 5/4 itu kita bagi dengan 4 faktorial, X pangkat 4 dan seterusnya. Ya, atau ya kalau mau disederhanakan lagi, X pangkat 3/4 1 min 5/4 X, terus kemudian plus 4-nya kita jadikan penyebut saja. Ya, min 5 atau gini min, ini min plus 5 4 1 faktorial X ya, terus min 5 kalikan min 1 gitu ya. Ini 4 kuadrat ya, 2 faktorial X kuadrat ya, sedikit lebih sederhana. Terus kemudian tambah min 5 min 1 3 gitu, dibagi dengan 4 pangkat 3 faktorial X pangkat 3 ya, ditambah ya, min 5 min 1 3 7 bagi 4 pangkat 4 faktorial, kemudian X pangkat 4 dan seterusnya ya. Oke, itu adalah Y2 ya, dan Y1 nya adalah ini ya. Y1 sama dengan itu, Y2 nya sama dengan ini ya. Saya tertarik dengan Y1 ini ya. Y1 ini merupakan salah satu jawaban, salah satu basisnya ya. Kita bisa melakukan verifikasi untuk Y sama dengan Y1. Tentu bisa juga untuk Y sama dengan Y2, tapi Y sama dengan Y2 ini berupa deret, bukan fungsi yang sederhana, agak sulit untuk memverifikasinya ya. Kita akan mencoba memverifikasi jawaban Y sama dengan Y1 ya. Untuk Y sama dengan Y1 ya, Y sama dengan Y1, maka Y tadi jawabannya adalah 1 min 8X ditambah 32/5 X kuadrat ya. Kemudian turunannya pakai notasi Newton saja adalah min 8 ditambah 64/5X ya. Turunan keduanya sama dengan 64/5. Kita masukkan ke PD soal, yaitu 4X, soalnya 1 min X, turunan kedua ya, ditambah turunan pertama ditambah 8Y, ini harus sama dengan 0 ya. Kita tinggal menuliskan saja ini 4X kurangi 4X kuadrat gitu kan. Ya, turunan keduanya berarti 64/5, terus ditambah turunan pertama 64/5. Ini 64/5 X dikurangi 8 ditambah 8Y ditambah 8
Y-nya adalah 1 min 8X tambah 32 per 5 X kuadrat. Sorry, tulisnya nggak gitu. Di dalam kurung ya. 32 per 5 X kuadrat. Oke, maka kita bisa mencari koefisiennya X kuadrat dari sini 4 kali 64 ya. 4 kali 64 bagi 5 min, karena ini min 4. Dari suku yang kedua nggak ada, dari sini ada, ditambah 8 kali 32 per 5 ya. Saya sebentar menulisnya nggak benar ini. Ya. 8 kali 32 per 5. Terus koefisiennya X dari suku yang pertama 4 kali 64 bagi 5. Kemudian dari suku yang kedua ditambah 64 per 5. Dari suku yang ketiga ini min 64 ya. Terus kemudian yang tidak ada koefisiennya, suku pertama nggak ada, dari sini min 8. Suku yang kedua dari suku yang ketiga plus 8. Ya, ini kalau kita sederhanakan X kuadrat ya, min 4 kalikan 64 bagi 5 tambah 8 kali 32 bagi 5, ini juga kali ya. Terus X ini 64 kali 5 kan, karena ini 1 64 kan? Berarti ini 5 kali 64 bagi 5 kurangi 64, ini X, sorry hapus saja, ini harusnya tandanya ditambah X ya, ditambah X nya di sini boleh kan, terus ditambah min 8 tambah 8 ya. Koefisiennya perhatikan karena ini sama ya, boleh dicoret. Ini 5 bagi 5 ya 1, ini 64 kurang 64 ya, ini boleh dicoret ya. Sama dengan 0 ya. Sudah terverifikasi Y1-nya. Y2-nya agak sulit untuk memverifikasinya karena tidak konvergen ke dalam fungsi yang sederhana.